Inilah cuplikan video yang menunjukkan gepokan uang ratusan dan 50-an ribu milik Gus Samsudin, juru pengobatan alternatif yang sempat menjadi kontroversi. Sambil dipijat sang istri, dengan entengnya Gus Samsudin memberikan gepokan uang senilai ratusan juta untuk uang belanja sang istri selama seminggu. Kalau nggak habis sampean suruh ngabisin ini malah tambah susah sampean. Pokoknya tidak nah. Ini beneran? Iya, buat sampean. 1 minggu itu. 1 minggu? Harus habis. Terima kasih. Alhamdulillah dapat rezeki barokah dari ayah. Semoga ayah sehat selalu. Rezekinya selalu dilimpahkan dan rezekinya selalu barokah buat kita ya. Karena cari uang itu sampean pikir susah, mudah tahu. Amin. Ini harus dihabiskan. Ya. Alhamdulillah 1 bulan itu untuk santri 720 kemarin, 720 juta sudah cukup. Ini masih turah banyak itu loh. Alhamdulillah. Entah berapa jumlahnya tumpukan yang berada di atas meja. Yang jelas aksi pamer juru pengobatan alternatif ini sempat memancing reaksi warganet. Dari mulai yang nyinyir mempertanyakan dari mana Gus Samsudin mendapatkan uang sebanyak itu, hingga yang menyindir siapa saja yang bergaji UMR bakal mengelus dada. Tapi aksi sensasional itu tampaknya begitu dinikmati Gus Samsudin. Kemarin tanahnya itu udah laku, rumah-rumahnya. Ya, ini harus habis ini 1 minggu. Kalau nggak habis sampean suruh ngabisin ini malah tambah susah sampean. Pokoknya. Jadi kalau banyak keluarnya itu ya banyak masuknya. Pokoknya kalau seseorang itu pengen banyak rezekinya ya harus banyak sedekahnya, harus banyak memberi yang banyak untuk istrinya. Aku suka, gitu. aku suka sama jenengan selalu dikasih Enggak lah. uang. Jadi kalau kayak air itu loh, air itu kalau semakin banyak yang keluar ya semakin banyak yang masuk gitu loh. Jadi kalau yang sesuatu hal yang keluar itu kayak menghilangkan penghambat-penghambatnya gitu loh. Jenengan tuh baik banget gitu. Pokoknya intinya itu harus habis lah. Ya, nama Gus Samsudin meroket setelah kontroversi pengobatannya dibongkar kubu pesulap merah Marshall Radifang. Sejak saat itu padepokan Gus Samsudin didemo massa karena dituding melakukan praktek sulap saat mengobati pasien. Perang sengit hingga laporan polisi pun sempat meramaikan konflik antara Gus Samsudin dengan Marshall hingga melibatkan banyak pihak. Bila ada seseorang siapapun itu yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan dan di situ tidak bisa membuktikan, hanya sebuah asumsi saja, kita laporkan secara hukum karena negara kita ini adalah negara hukum. Ketika disamperin ternyata omongannya nggak bisa dipercaya semua kan. Dari mulai yang katanya nggak diusir, tapi nyatanya saya diusir datang ke sana. Katanya nggak dilaporkan, ketika pulang ternyata dilaporkan. Nah dari sini menurut saya Allah udah menerangkan dengan jelas banget bahwa omongan mereka nggak bisa dipercaya kan. Kalau dari kasus ini sih alhamdulillah saya merasa diberikan tanggung jawab oleh Tuhan saya Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan ini lebih terang-terangan lagi. Karena kalau sudah seperti ini saya malah ngumpet-ngumpet malah berhenti, nanti saya lebih khawatir lagi. Ini kok lu dikasih panggung untuk menyuarakan edukasi lebih banyak malah berhenti gitu. Kalau kata Polda Jatimnya sih kemungkinan ini nggak bakal masuk delik. Tapi meski banyak dikecam dan dihujat warganet, tampaknya Gus Samsudin menikmati berada di antara popularitas sumir. Ia bahkan getol mengisi podcast hingga menjual konten berbau mistis. Yang saya tanyakan, untuk pengobatan alternatif, ketika kita menggunakan sapu lidi, kita menggunakan keris, kita menggunakan sandal seperti yang saya lakukan. Yang terpenting perbuatan yang saya lakukan tidak melukai pasien. Salahnya di mana? Kalau dengan hal ini orang ini merasa dirinya sembuh, lalu salahnya di mana? Bahkan saya pernah berobat ke kiai saya, itu pengobatannya dengan menggunakan kotoran ayam. Perlu dipahami kalau di dalam usul fikih, kalau kita ngaji, melakukan pengobatan dengan cara bagaimanapun, bahkan dengan menggunakan yang haram, itu diperbolehkan. Yang penting itu untuk obat. Sekarang yang dicari medianya, caranya, atau kesembuhannya.
nggak penting banget kayak misalkan takut sama sihir. Kalau banyak orang yang bilang lu nggak takut sama sihir berarti nggak percaya sihir. Lah kalau lu takut sama sihir berarti lu nggak percaya perlindungan Allah gitu kan, kita tinggal balikin lagi. Kalau lu percaya Allah itu lebih kuat dan lebih berkuasa, ngapain takut sama sihir? Kan semuanya yang menentukan Allah, bukan sihir, bukan jin. Kini setelah kasusnya dengan Marcel redup, tampaknya Gus Samsudin tengah menikmati masa-masa tenang, seraya masih memiliki pengikut. Lantas benarkah berkah popularitas Sumir itu justru makin membuat pundi-pundi uang Gus Samsudin makin banyak? Ya, alhamdulillah untuk acara untuk santri itu 1 bulan 750 juta itu alhamdulillah sudah. Terus untuk acara pengajian sudah. Terus untuk pembangunan alhamdulillah sudah, masih sisa banyak. Ini harus segera cepat dihabiskan. Ini tugas sampean menghabiskan ini. Gitu loh. Gitu loh ya. Gitu, yes. Dihabis no. Tantani 1 minggu lagi gak habis ini. Malah tak pakai no semua lover saya di TikTok nanti malah. Ya, dianggap sakti memiliki kelebihan spiritual di tanah air memang begitu mudah dipuja. Kesaksian Gus Samsudin meski banyak dibongkar pesulap merah, toh nyatanya masih dipercaya sebagian orang. Lantas benarkah selain masih dipercaya sebagai juru pengobatan alternatif, dari hasil kontennya Gus Samsudin mampu meraup pundi-pundi uang hingga hidupnya bergelimang gepokan uang? Nih, saudaraku ada yang bisa bantu menghabiskan ini gitu. Ini aja wis. Nanti 1 orang tak kasih 500.000. Tapi ada jawaban yang harus dijawab gitu, seperti astrolnya sholawat Nuridati itu apa gitu, nggih. Yang keluar-keluar settingan-settingan kemarin, termasuk Mas S ini juga keluar-keluarnya pas udah ke pojok, udah terbukti salah, dia keluar-keluarnya settingan. Aksi kontroversi Gus Samsudin memang banyak mendapat sorotan tak terkecuali dari kalangan selebriti. Lantas bagaimana mereka menilai tingkah dari Gus Samsudin? Maksudnya kalau ini konten buat konten kreator, buat YouTube, buat nyari AdSense, buat nyari followers, ya sebetulnya ya sekedar di sana saja, nggak usah harus nyari pasien, kemudian ngobatin orang, mengambil duit. Nah ini penipuan, ini kejahatan berlapis-lapis. Dalil Qurannya salah semua, ayatnya salah, bacaannya salah, makhrajnya salah. Sudah aku cek semua kontennya, cara baca Quran salah semua. Dia bukan ustadz, dia bukan Gus. Saat warganet terpukau dengan aksi pamer uang Gus Samsudin, seraya mempertanyakan dari mana ia mendapat uang sebanyak itu di Sukabumi, Jawa Barat. Tepatnya di SPBU Kampung Bangkong Reang, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, ada toilet dengan desain interior ciamik layaknya toilet sultan. Toilet umum yang biasanya tampil apa adanya di SPBU ini justru terasa berbeda. Tak ada kesan bau, apalagi ruangannya didesain dengan cita rasa rumahan mewah dengan pernak-pernik ruangan yang membuat nyaman pengunjung. Dan seperti inilah tampilan toilet cita rasa toilet para sultan. Toiletnya, toiletnya guys. Bos, ada yang baru nih. Mantul, mantap, mantap, Usut punya usut, pihak pengelola SPBU rupanya menghabiskan budget pembangunan toilet sebesar 600 juta untuk menyuguhkan tampilan apik desain dan ruangan toilet.
Ya, sontak keberadaan toilet ini viral di berbagai platform digital. Saking penasarannya, warga sekitar berbondong-bondong mendatangi SPBU tersebut untuk sekedar merasakan sensasi berada di toilet dengan cita rasa ala Sultan. Lantas, bagaimana tanggapan selebriti dengan keberadaan toilet umum super wah ini?